Jadi saya di sini mau wawancara Ibu terkait tugas saya sebagai calon guru pemuda angkatan 7. Wawancara ini Bu terkait dengan dilema etika dan bujukan moral yang berkaitan dengan kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah kita sebagai pemimpin di sekolah. Baik Bu, kita langsung ke pertanyaan Bu ya. Iya, boleh. Jadi yang pertama Bu ya, selama ini bagaimana Bu Asna bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sekolah? Iya, sebetulnya kalau di sekolah kan bisa artinya terjadi sesuatu dengan guru atau dengan wali siswa atau juga dengan siswa itu sendiri. Jadi identifikasi kasus itu artinya situasi di mana kita dihadapkan pada keadaan benar atau salah, seperti itu kira-kira. Artinya ada misalnya guru merasa benar dan misalnya ada sesuatu dengan wali siswa yang merasa benar juga. Jadi dari situ kita identifikasi dulu seperti itu. Berarti dari identifikasi dilema etika tadi berarti antara situasi benar dan benar, sedangkan bujukan moral tadi benar dan salah. Oh ya baik Bu ya. Terus bagaimana Bu Asna bisa menjalankan Bu pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, jadi untuk mengambil keputusannya itu kita harus melihat dulu seberapa urgensi kasus itu. Jadi misalnya ada guru misalnya mau izin misalnya, sedangkan dia ada tugas di sekolah, ada jam tugas. Nah kita melihat urgensinya dulu, artinya kepentingannya itu seberapa besar kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan tugas dia. Nah seandainya itu misalnya tidak bisa ditinggalkannya oleh si guru itu, maka kita mencari jalan keluarnya agar dia bisa melakukan tugasnya di kepentingan pribadinya, sedangkan kepentingan sekolahnya atau kepentingan yang harusnya dia kerjakan bisa digantikan dengan orang lain. Artinya dua-duanya bisa berjalan. Jadi dua-duanya bisa jalan. Iya. Jadi jangan sampai ada yang suatu kepentingan tadi tertinggal ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa dua-duanya bisa semua. Ya. Bagaimanapun caranya seperti itu. Ya. Caranya. Tapi dilihat dulu urgensinya. Tapi kalau misalnya kepentingan pribadinya itu artinya bisa digantikan oleh orang lain di rumahnya, itu berarti kita arahkan dulu dia kepentingan pribadinya dengan keluarganya dulu, dia mengutamakan yang kepentingan tugasnya, ya, seperti itu. Jadi kita lihat mana yang terlebih dahulu penting ya. Kalau misalnya masih bisa digantikan, silakan digantikan dulu oleh keluarga yang lain ya. Jadi Bu, setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini mengenai tugas tadi Bu? Iya, sebetulnya kalau ada hal-hal seperti itu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena kita di sini kan ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru senior, artinya yang bisa membantu untuk mencari jalan keluarnya. Jadi setelah melihat urgensinya tadi, kita lihat dulu, kita sharing dulu dengan wakil kepala sekolah minimal. Artinya supaya kita mengambil keputusan itu tidak dari satu arah. Jadi ada sumber-sumber lain seperti itu. Cari dulu ya, berkolaborasi dengan teman sejawat ya dari Pak sekolah dan guru lain dan wakil kepala sekolah terutama. Gitu Bu ya. Jadi dari langkah-langkah tadi Bu ya, yang Ibu lakukan tadi, menurut Ibu yang mana paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, sebetulnya kalau mana yang paling efektif mungkin tidak ada yang paling efektif barangkali ya. Tapi yang bisa kita lakukan di antara yang kita lihat urgensinya tadi atas dasar kekeluargaan. Terpaksa itu masih harus kita laksanakan. Karena kalau kita hanya melaksanakan di atas peraturan saja, hanya aturan-aturan saja, maka kekeluargaan nanti tertinggal. Jadi kita lihat, kita menjalankan peraturannya dan tetap melihat ajas kekeluargaannya seperti itu. Jadi dari kekeluargaan tadi Bu ya, tapi tetap melihat aturan berlaku ya. Baik Bu. Jadi habis dari yang paling efektif menurut kekeluargaan, terus merupakan tantangan apa Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, kalau tantangan yang signifikan Ibu rasa belum ada ya, karena memang dilihat di sekolah rasanya tidak ada yang terlalu signifikan masalahnya. Artinya paling karena guru itu tidak bisa menjalankan tugas karena anaknya sakit misalnya.
Nah, yang jadi masalah kalau seandainya ada banyak guru misalnya yang dalam waktu yang sama. Sedangkan kita guru di sekolah ini kan pas saja artinya. Nah, seperti guru kelas itu bisa dia mengajar dalam satu hari dia dari jam pertama sampai jam ke-6. Jika ada 2 guru atau bahkan 3 guru yang pada saat yang sama, nah inilah yang kadang-kadang menjadi tantangan jadilah ya. Oh, berarti tantangannya itu kalau seandainya banyak guru pada Iya, waktu sama, iya. karena tidak ada yang bisa menggantikan Bu ya. Iya. Oh iya. Terus Bu, ada nggak tata cara atau jadwal tertentu dalam melakukan penyelesaian kasus dalam dilema etika tersebut? Terus apakah Ibu akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal dalam menyelesaikannya, Bu? Kalau misalnya kasus itu ya artinya kasus yang biasa sederhana, kita bisa langsung diselesaikan. Tapi kalau misalnya itu kasusnya mungkin soal-soal yang beda yang lain, artinya harus kita buat jadwal, bukan jadwal sebetulnya, dibuat langkah-langkah dulu apa sih yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini, seperti itu. Dilema ini mau diselesaikan dengan cara bagaimana, itu ada kita buat langkah-langkahnya dulu supaya tidak salah, seperti itu. Berarti tergantung kasus yang dihadapi. Iya. Ya, kalau memang bisa kita selesaikan Langsung, sekarang. ya. Kalau memang masalah tersebut masih belum bisa diselesaikan, kita buat langkah-langkah. Iya. Mungkin kita bisa minta bantuan dari tadi teman wakil tadi. Seandainya memang kasusnya agak tinggi, mungkin kita ke dinas pendidikan misalnya, seperti itu. Dilihat dari kasusnya dulu. Terlihat dari kasus tadi, Bu ya. Terus Bu, adakah seseorang Bu ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, kalau seseorang barangkali tidak harus tertuju satu orang, karena siapapun dia, apapun dia kedudukannya di sekolah, kalau memang idenya, sarannya bagus, kita ambil seperti itu. Jadi tidak harus khusus ada orang tertentu yang bisa diajak sharing atau untuk mengambil keputusan. Siapapun bisa untuk diajak sharing untuk mengambil keputusan, seperti itu. Ya, jadi siapapun yang berkompeten bisa, ya. Terus Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, Bu ya, pembelajaran apa yang Bu Asma dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika tadi? Iya. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan itu terutama di sekolah, jadi selain karena kepentingan tadi, masih juga kita harus atas dasar kekeluargaan tadi. Jadi kita harus benar-benar bijaksana antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Jangan sampai kasus yang satu kita selesaikan dengan cepat atau misalnya dengan kebijaksanaan atau dengan keluarga, tapi dengan kasus yang lain misalnya dengan guru yang lain itu tidak sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi atas dasar bijaksana dan kekeluargaan itu harus kita utamakan. Jadi yang aturan tadi. Jadi yang pengalaman Ibu dapat tadi dapat kekeluargaan, dapat keadilan, ya, bijaksana, Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya sudah wawancara hari ini. Sama-sama. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu, Bu ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Wahyu? Alhamdulillah baik Ibu Darmila. Alhamdulillah baik Bu ya. Bu Wahyu, mohon izin sebentar ya, minta waktunya bentar. Jadi saya di sini akan mewawancarai Bu Wahyu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Wawancara ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral yang berkaitan dengan kasus-kasus yang Ibu Wahyu hadapi di sekolah sebagai pimpinan di sekolah Ibu. Oke Bu Wahyu? Baik. Kita langsung ke pertanyaan Bu ya. Iya boleh. Baik, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu Wahyu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Di dalam mengantisipasi ya kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya mengenai dilema etika dan bujukan moral itu,
Yang pertama itu saya akan mencoba dari kasus-kasus tersebut, saya mencoba mengenali apakah ada nilai-nilai yang bertentangan di dalam kasus tersebut atau situasi tersebut. Kemudian di situ saya mulai juga mengidentifikasi, menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut atau situasi tersebut. Kemudian saya mulai mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus atau situasi tersebut. Dan selanjutnya Ibu Darmila, saya akan mengajukan membuat pengujian benar atau salah. Itu melalui uji legal, uji regulasi. Selanjutnya, selain uji legal dan uji regulasi itu, Ibu Darmila, saya juga melakukan pengujian paradigma benar lawan benar begitu. Dan saya melakukan prinsip resolusi, di mana di dalam prinsip ini Ibu saya menerapkan prinsip berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu Ibu, saya mencoba mengidentifikasinya juga melalui investigasi opsi trilema. Dan selanjutnya saya akan membuat keputusan atas kasus atau situasi yang sedang saya hadapi tersebut. Lalu saya merefleksikan keputusan atau keputusan yang telah saya ambil dari situasi atau kasus tersebut. Demikian Ibu Darmila yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus atau situasi yang terjadi antara dilema etika dan rujukan moral. Rujukan moral. Oh ya, bagus Bu ya. Jadi dari tadi kan kata Ibu tadi dari identifikasi yang banyak tadi sampai ke refleksi Bu ya. Nah, Iya. sekarang Bu, bagaimana Ibu Wahyu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Wahyu tadi, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Wahyu? Memang jika kita mengalami kasus yang seperti itu pasti kita bingung ya Bu Darmila ya. Kita tidak akan bisa langsung memberi keputusan, apalagi itu situasi yang kita hadapi itu memang mengandung kebenaran begitu ya. Tetapi sebagai pimpinan kan kita tetap harus bisa membuat keputusan yang bijak, yang tidak merugikan semua pihak begitu. Jadi di situ saya akan melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal dan uji regulasi begitu. Jadi di situ saya akan membuat pengujian apakah jika saya membuat keputusan ini melawan benar lawan benar atau benar lawan salah, itu pilihan yang saya ambil tersebut tentu akan menyalahi hukum atau tidak. Kemudian saya juga akan mencoba melakukan pengujian atau uji regulasi. Jadi begini Bu Darmila, bila kita menghadapi dilema etika, kita akan melihat situasinya bagaimana. Kemudian di situ saya akan mencoba menguji regulasi apakah jika saya mengambil keputusan itu saya sudah melakukan keputusan yang bijaksana. Begitu Ibu Darmila. Oh ya, betul ya. Jadi dari tadi kan ya habis dari mengidentifikasi, terus Ibu mengambil keputusan Bu ya, keputusan dari itu. Bisa dikasih tahu nggak Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini tentang kasus-kasus yang Ibu hadapi tersebut? Baiklah Ibu Darmila ya. Contohnya seperti ini Bu Darmila. Di sekolah itu pasti banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi ya, baik dengan guru maupun dengan siswa-siswa kita. Nah, contohnya ini kasus yang baru-baru ini kami hadapi Bu ya, kasus yang dialami oleh salah satu guru saya Ibu. Jadi salah satu guru saya ini baru-baru ini didatangi oleh orang tua siswa, salah satu orang tua siswa.
Mengapa orang tua siswa itu mendatangi guru saya tersebut? Karena begini Bu Darmila, orang tua tersebut merasa tidak terima anaknya itu di WA oleh salah satu guru saya, Bu. Sebenarnya WA tersebut sebenarnya untuk menanyakan tugas si anak tersebut. Tetapi orang tuanya tidak terima anaknya di WA oleh guru saya tersebut karena kebetulan guru saya tersebut mengirim WA ke anak murid saya tersebut itu memang sudah malam, Bu Darmila. Jadi disinilah terjadi konflik, terjadi dilema, mulai muncul dilemanya. Salah satu sisi dari pihak orang tua, dia merasa benar karena anaknya tidak boleh menerima WA pada tengah malam. Di satu sisi si guru ini tadi juga punya argumen bahwa dia melakukan itu demi kebaikan si anak. Si guru mengingatkan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh si anak tersebut. Nah, jadi kan dua-duanya ini benar lawan benar nih Bu. Dilemanya kan kita ini kita tidak bisa berpihak di salah satu kan, di salah Iya, satu mereka, satu guru saya, satu orang tua, dan semuanya memang punya argumen yang benar. Satu tidak mau anaknya di WA terlalu malam, yang satu punya argumen memang itu untuk mengingatkan si siswa anak tadi. supaya mengerjakan tugas-tugas. Nah, salah satu cara saya Bu Darmila mengatasi dilema tersebut, ini yang pertama saya mengumpulkan fakta-faktanya Bu Darmila. Saya identifikasi fakta-fakta yang relevan yang terjadi di antara guru saya dengan si murid dan orang tua dengan si murid dan orang tua dengan si guru saya tersebut. Saya kumpulkan data-datanya, saya kumpulkan faktanya Bu Darmila supaya pada saat nanti saya mengambil keputusan itu saya sudah melakukan keputusan yang tidak merugikan semua pihak. Ini pertama saya kumpulkan fakta-faktanya, kemudian Bu Darmila, di sini saya mulai mencari apakah ada nilai-nilai yang bertentangan begitu, baik yang dilakukan oleh si guru, si anak ataupun si orang tua tersebut. Jadi di situ kemudian saya himpun informasi-informasi tersebut. Setelah saya mengenali situasinya, oh apakah ada yang bertentangan dengan dengan nilai-nilai, kemudian saya kumpulkan fakta-faktanya, saya mulai mencari informasi lagi siapa-siapa saja sih yang terlibat di dalam kasus ini. Ternyata di situ si murid atau si anak tersebut, orang tuanya, dan guru yang mengirim WA tersebut. Selanjutnya Bu Darmila, saya mulai kumpulkan mereka begitu. Sebelum saya kumpulkan mereka begini Bu Darmila, saya temui dulu gurunya, saya tanya apa sih alasannya mengirim WA yang dikatakan malam kepada si anak murid begitu, dan bagaimana kalimat-kalimat dalam WA tersebut. Saya ingin tahu kalimat WA-nya seperti apa sih Pak itu. Kemudian saya peroleh informasi dari guru saya tersebut Ibu Darmila bahwa guru saya tersebut ternyata bukan hanya si anak ini yang dikirimi WA, sekelas itu dikirim semua sama dia karena mengingatkan tugas yang harus diselesaikan. Dan mengapa itu mengirim WA malam? Karena pada saat itu si guru kami ini Bu Darmila kebetulan di rumahnya sedang ada acara pengajian. Jadi dia dari habis maghrib sampai habis isya itu di rumahnya ada acara pengajian. Setelah selesai acara pengajian, dia baru mengingatkan ke anak-anaknya, oh ini tugas-tugas yang harus diselesaikan supaya anak-anaknya tidak lalai mengerjakan tugas. Nah, saya dapat informasi kan dari guru saya, Bu Darmila. Kemudian saya temui, saya panggil si anak tersebut. Saya tanya, nak kamu benar dapat WA nih dari bapak ini? Oh iya Bu. Kemudian saya tanya ke anak tersebut, bagaimana nak perasaan kamu nak memperoleh WA tersebut dari bapak guru begitu. Si anak menjawab, saya senang Bu, karena jika tidak diingatkan saya lupa begitu. Dan alhamdulillah setelah diingatkan malam itu juga saya kerjakan Bu tugas-tugasnya, daripada besok saya malu dengan teman-teman jika saya tidak mengerjakan tugas saya tersebut. Dapatlah saya informasi kan Ibu, ini Bu Darmila dari anak tersebut. Iya, kemudian saya panggillah orang tuanya. Saya tanya, mohon maaf Bapak, kenapa Bapak tidak berkenan? Apa alasan Bapak kok tidak berkenan anaknya di WA oleh gurunya begitu?
Nah, jawaban orang tuanya juga tidak bisa kita salahkan, Bu Darmila. Iya. Karena ya namanya orang tua kan pasti punya rasa khawatir. Dia menjawab, anak saya anak perempuan, Ibu. Kemudian anak saya ini terbiasa tidur tidak terlalu malam. Gara-gara memperoleh WA tersebut, akhirnya malam-malam dia begadang, dia mengerjakan tugas, begitu. Akhirnya saya peroleh data-data dari pihak-pihak yang bersangkutan, saya kumpulkan datanya tersebut, saya melakukan uji legal dan uji regulasi. Setelah ini, oh ini sepertinya dengan dimusyawarahkan, dipertemukan, sepertinya ini nanti bisa diambil keputusan yang tidak merugikan semua pihak. Akhirnya Bu Darmila untuk mengatasi masalah tersebut, saya pertemukan antara si guru saya tersebut dengan si orang tua anak tersebut dan juga anaknya. Saya temukan, kemudian di situ saya ajak bicara baik-baik mereka semua, dan alhamdulillah setelah terjadi pertemuan tersebut Ibu Darmila, akhirnya si orang tua ini tadi bisa menerima alasan yang disampaikan oleh guru saya tersebut, dan si anak juga berjanji tidak akan lalai dalam mengerjakan tugas, dan si guru juga berjanji apabila akan memberi WA kepada anak-anak, dia akan mengirim WA tersebut tidak terlalu malam. Jadi akhirnya kami memperoleh penyelesaian secara damai dan melegakan semua pihak, Ibu Darmila. Salah satu contoh kasus yang saya hadapi di sekolah saya, Bu Darmila, dan bisa kami selesaikan dengan baik. Alhamdulillah, Bu ya. Iya. Jadi Bu, tadi kan dari banyak langkah-langkah yang prosedur yang Ibu lakukan tadi Bu ya untuk menyelesaikan dilema etika tadi Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Wahyu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Ibu tadi? Kalau sejauh ini Bu Darmila, sesuai dengan kasus-kasus yang saya hadapi di sekolah-sekolah saya ini, yang paling efektif itu musyawarah. Jadi jika kita musyawarahkan, kita diskusikan, itu lebih efektif. Jadi tidak terlalu berlarut-larut, tidak juga melibatkan terlalu banyak pihak. Jadi pihak-pihak yang ibaratnya berkasus tersebut atau yang memiliki masalah tersebut, kita ajak diskusi dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan itu menurut saya Bu, itu yang paling efektif dilakukan di sekolah Dalam yang kasus selama ini tadi, Bu, saya ya. pimpin. Iya. Jadi melakukan musyawarah Bu ya paling efektif tadi Bu Iya, ya dalam menyelesaikan kasus-kasus kalau yang ada dilema etika tadi. Tadi kan yang paling efektif nih Bu ya. Kalau sekarang selain dari yang paling efektif tadi, kalau merupakan tantangan nih, tantangan dalam mengambil keputusan, apa saja tuh Bu? Kalau selain dari yang paling efektif tadi, apa saja merupakan tantangan dari Bu Wahyu sebagai pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah Ibu? Itu kita harus bisa Bu ya, kita harus bisa mencari tahu atau mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan jeli Bu. Itu tantangan kita, dan kita harus bisa mengumpulkan informasi-informasi yang akurat supaya pada saat nanti kita mengambil keputusan itu tidak ada pihak yang dirugikan. Itu Ibu Darmila. Berarti Bu ya, jadi dalam mengidentifikasi Bu ya. Iya, mengidentifikasi permasalahan. Sampai ada pihak yang dirugikan dari Betul. Iya. Terus dari pertanyaan selanjutnya Bu ya, apakah Bu Wahyu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam dilema etika tersebut? Apakah Bu Wahyu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Wahyu lakukan? Kalau dalam mengambil keputusan itu Bu ya, apakah langsung diselesaikan di tempat atau saya menjadwalkan, itu tergantung permasalahan yang saya hadapi Bu. Jika memang saya bisa putuskan di tempat, ya saya akan langsung ambil keputusan di tempat. Tetapi jika itu memang memerlukan waktu, ya saya akan memberi jadwal, begitu Ibu Darmila. Berarti tergantung kasus yang dihadapi. Iya, betul. Apakah kalau memang kita bisa menyelesaikannya langsung, ya kita selesaikan secara langsung. Iya, betul. Butuh waktu untuk menyelesaikannya, berarti ya kita membutuhkan waktu agar lebih tepat lagi mengambil keputusan ya. Iya, betul. Tidak menghasilkan
betul, betul, betul. Adakah seseorang Bu ya atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Wahyu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika Bu? Yang selama ini membantu saya itu Bu ya, dalam memutuskan dilema etika itu, selain dari para wakil saya, guru-guru saya juga belajar mengenai teori-teori pengambilan keputusan Ibu Darmila. Dan itu sangat membantu saya dalam memecahkan masalah dan membantu saya dalam pengambilan suatu keputusan. Oh ya, berarti Ibu berkolaborasi Bu ya, Iya, kerjasama betul. Iya. dengan guru-guru, dengan wakil-wakil Ibu Iya, untuk iya. juga mempelajari tentang teori-teori pengambilan keputusan. Betul, Ibu. Terus terakhir Ibu Wahyu, dari semua hal yang telah Ibu Wahyu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Wahyu petik dari pengalaman Ibu Wahyu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bu Wahyu? Pembelajaran yang bisa saya ambil itu Ibu ya sangat banyak sekali dan sangat berharga sekali ya. Dengan adanya dilema-dilema etika dalam pengambilan keputusan itu, di situ saya banyak memetik pembelajaran bahwasanya dalam mengambil suatu keputusan itu kita tidak bisa mementingkan pemikiran diri kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian dalam pengambilan suatu keputusan itu juga tidak bisa kita lakukan secara gegabah, tetapi perlu adanya langkah-langkah yang kita ambil, langkah-langkah yang kita tempuh hingga kita mencapai suatu puncak pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan semua pihak. Begitu Ibu Darmila. Iya, Keputusan pada kasus dilema etika Ibu Wahyu ya. Ya, terima kasih Bu Wahyu ya atas kesempatannya, atas waktunya telah Ibu berikan untuk wawancara hari ini. Selamat siang Bu Wahyu. selamat siang. Sama-sama. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Darmila ya. Sampai ketemu di lain waktu. Iya.